sebenarnya adalah satu dari 7 second tools ya. Mana ini yang tools utama yang mau dibahas ya dalam mata kuliah ini, di samping juga mata tools-tools lainnya kayak yang Fishbone, Jitsi, histogram itu kan juga sudah pernah dibahas ya. Tapi sekarang kita mau fokusnya di peta kendali ya. Di mana peta kendali ini, nah ini bagiannya ya, untuk memonitoring proses kontrol gitu ya. Nah, kemudian dalam membangun peta kendali ini, berdasarkan data-data yang akan dikendalikan, ada tipenya itu dua ya. Ini berkaitan dengan tipe data. Ada data yang sifatnya metrik, artinya ini data-data yang kuantitatif ya. Misal data-data dimensi, ukuran, massa, temperatur, itu kan masuk ke variabel ya. Ini yang kita bahas minggu lalu. Kemudian berdasarkan nanti sampel size-nya, ukuran sampelnya, kalau sampel size-nya tunggal, N sama dengan 1, kemudian shift size-nya large, kita menggunakan peta kendali X, peta kendali individu X bar MR ini ya. Samping nanti kalau ada bentuk-bentuk yang small, nanti ini di setelah UTS nih, susum nih kumulatif sum sama exponential weighted moving average. Kemudian kalau sampel size-nya besar dari 1, artinya ini sampel size-nya itu jamak, kita bisa menggunakan X bar R dan X bar S. Bergantung R-nya ya, kalau N-nya masih relatif kecil, kurang dari 10, kita masih cukup menggunakan X bar R. Kalau misalnya sudah cukup banyak sehingga ring itu tidak terlalu representatif, kita menggunakan X bar S. Nah, itu yang variabel ya, untuk sifat datanya metrik. Kemudian yang sekarang untuk peta kendali atribut untuk data yang non-metrik, artinya ini lebih ke kategori ya, tidak mengukur nilainya secara eksak. Artinya ini menyatakan cacatnya itu ada atau tidak kategorinya, misalnya patah, koyak atau sobek gitu ya, bolong gitu. Jadi tidak melihat ukuran dimensinya, tapi yang penting ada atau tidak. Nah, ini yang masuk ke peta kendali atribut. Kemudian berdasarkan apa yang akan data tipe yang akan dikendalikan ini, ada yang membahas tentang fraction dan defect atau count. Membedakan adalah fraction ini berarti berkaitan dengan berapa banyak unit ya, unit produk yang cacatnya gitu. Kalau defect count ini berarti berkaitan dengan berapa jumlah cacatnya yang terjadi. Jadi misalnya kalau kita bicara misalnya baju gitu ya, kita memproduksi baju, berarti hanya di sini ada bagian koyak gitu ya, di sini ada dua, tiga, tiga koyak, di sini satu koyak. Nah, fraction berarti jumlah unitnya ini yang cacat ini, kalau kita lihat dari fractionnya ini, berarti dia melihat berapa jumlah unit yang cacat. Berarti ini ada 3 unit ya, atau 3 potong baju yang cacat. Tapi kalau defect, count-nya gitu ya, yang di sebelah sini dia menghitung berapa banyak koyak. Berarti di sini 6 ya, 6 sobek. Terlepas dari apakah dalam satu baju itu ada sobekan yang lebih dari satu. Dia menghitung jumlah defectnya yang penting. Nah, dia terlihat ya bedanya ya, kalau kita yang fraction ini fokusnya ke unitnya. Kalau defect berkaitan berapa banyak
cacatnya itu terjadi. Jadi bisa saja dalam satu unit produk, dalam satu potong baju ini misalkan sobeknya bisa lebih dari satu, itu terhitung semua. Ya. Nah, kemudian untuk yang fraction, kita fokusnya yang di large-large semua ini dulu ya. Untuk yang fraction ini ada peta kendali P dan NP, mana P ini berkaitan dengan proporsi cacatnya berapa, NP ini berkaitan dengan number ya, berapa jumlahnya cacatnya. Kemudian yang ini large, defect count, berarti berapa banyak cacat. Ini C, C menyatakan jumlah, U berdasarkan proporsi. Jadi kurang lebih P ini setara dengan U, NB setara dengan C. Nah, jadi itu ya kurang lebih bagaimana keterkaitan satu sama lain dalam menentukan peta kendali. Nah, yang pertama kita masuk ke peta P. Jadi P ini menyatakan proporsi ya, sample fraction atau pecahan non-conforming, ratio of number conforming unit, berarti unit ya, berapa unit, berapa item gitu ya, produk yang cacat, berarti ini dinyatakan berapa unit itu sebagai D, kemudian terhadap sampel size, berarti jumlah sampelnya itu N kecil. Jadi P ini kita sebut sebagai proporsi cacat ya, diperoleh dengan P topi itu adalah D per N. Kemudian eh, ukuran statistik dari proporsi ini itu sebagai mu ya, kita tulis mu P itu dari P bar rata-ratanya berapa gitu ya, banyak proporsinya. Kemudian untuk varian atau sigma kuadratnya itu adalah, ini mirip-mirip dengan binom ya, binomial P dikali 1 P per N. Sehingga kalau kita ingin mencari standar deviasinya saja, seperti ini kita akarkan ya, P1 kurang P dibagi dengan N. Nah, sehingga ketika kita ingin membangun peta kendalinya, kita peroleh bahwa untuk membangun peta kendali kan diperlukan berapa batas kendali atas atau UCL, garis tengah atau center line, dan LCL batas kendali bawah. Berarti ini kan sebenarnya setara dengan ini, UCL mu ditambah 3 sigma. Ini mu, kemudian LCL-nya berarti ini adalah mu dikurang 3 kali sigma. Ya, jadi itu kalau P-nya diberikan ya. Kemudian kalau misalnya P-nya itu tidak diberikan, berarti kan kita menghitung manual ya P-nya ya. Berarti itu berdasarkan P bar, di mana P bar ini diperoleh dari berapa banyak defect dalam setiap batch dibagi dengan batch-nya sebanyak M, M itu sampel size-nya. Jadi kelompok lot atau kelompok batch produksinya itu sebagai M ya, N berapa banyak sampel. Jadi kelompoknya sebanyak N, dalam setiap M itu anggota kelompoknya ada sebanyak N. Atau bisa juga sebagai rata-rata dari proporsi per kelompok itu P bar. Sehingga P bar ini menggantikan P tadi. Jadi untuk UCL, P bar tambah ini
untuk OCL, VBAR di peran 3 ini. Jadi itu cara untuk membangun peta kendali P. Nah, contoh seperti ini. Dalam mencegah bocoran pada kaleng minum bersoda, dilakukan pengendalian terhadap sil kaleng untuk pengelolaan melakukan peta kendali inspeksi terhadap 30 sampel, selesai ukuran 50. Nah, jadi kelompok batch atau lot produksinya ada 30 kelompok, 30 sampel. Masing-masing dari 30 ini diambil 30 gitu ya. Jadi ada 30 di mana masing-masing kota kelompok itu adalah 50. Nah, habis itu nanti diinspeksi, diperiksa gitu ya. Dalam 50 itu ada berapa yang cacat. Nah, ini di sini terlihat ya bahwa yang pertama ini sampel number ada 30, kemudian number on conforming D ini berarti ini berdasarkan berapa jumlah yang bocor gitu ya atau jumlah yang cacat gitu di dalam setiap kelompok ini. D-nya. Kemudian P ini berarti diperoleh dengan cara D dibagi dengan N ya. Berarti 12 dibagi 50 dapatnya 0,24. Ini ya masing-masing kan 50 tadi nih. 15 dibagi 50 dapatnya 0,3 dan seterusnya. Jadi kita melihat berapa proporsi gitu ya, perbandingan gitu, pecahan ya untuk setiap batch-nya itu berapa. Setelah itu kita bisa menghitung itu P-bar-nya ini dengan merata-ratakan setiap proporsi ini ya, atau bisa juga sebagai 347 per ini kan tadi ada total surat ada 30 kali 50. Oke, jadi itu dua cara menghitung nilai P barnya. Ya bisa berdasarkan rumus yang jumlah D dibagi MN atau rata-rata dari P. Ya, nah habis itu dihitung gitu ya berapa CL, BKA atau UCL, BKB atau LCL-nya. P diperoleh dari mana? P diperoleh dari P bar diperoleh dari berapa banyak defeknya. Berarti tadi 347 dibagi M per M kali N. M-nya 30, N-nya 50. Jadi diperoleh P barnya 0,2313. Nah, kemudian untuk UCL atau BKA, tinggal masukin P bar yang udah diketahui ya. 3 plus P bar plus 3 akar sigma P bar kali 1 kurang P bar per N. Yang diperoleh 0,4102. Kemudian kalau BKB UCL berarti bedanya cuma min ya. Kalau min dapatnya 0,0524. Nah, kemudian ini bisa kita plotkan gitu ya, dibuat gambar visual peta kendalinya sehingga di sini nanti akan terlihat mana yang di luar batas kendali.
Nah, di sini terlihat ya bahwa ternyata ada dua ya yang di luar batas kendali ya, data yang lebih dari 0,41. Mana tuh? Data yang ke-15 nih ya, 0,44. Ini juga 0,48 ya. Nah, jadi kalau pada konteksnya biasanya untuk melihat gitu ya, ketika ada batch satu yang berada di luar batas kendali, kita harusnya menelusuri gitu ya, mencari penyebab dari kenapa itu out of control ya. Nah, misalnya ketika sudah ditelusuri kenapa itu lebih banyak proporsi cacatnya, misalnya diketahui bahwa di batch 15 ini terjadi perubahan material, jadi material baru ini kualitasnya harus ada penyesuaian gitu ya. Atau mungkin di batch 23 ini operatornya baru, sehingga memerlukan training yang lebih lanjut. Nah, ketika kita, tapi pada perhitungan statistik ya, ketika ini ada yang berada di luar batas kendali, maka yang kita harus lakukan adalah merevisi peta kendali ini mengulang dengan cara terlebih dahulu kita buang kedua data ini. Sehingga kalau ini kita buang, yang awalnya kita punya 30 kelompok, sekarang menjadi 28. Sehingga tadi yang jumlah P-barnya jumlahnya 347, sekarang setelah dibuang itu tersisa menjadi 301. Cuma ya, kelompoknya sekarang tinggal 28 karena dua kelompok yang dibuang. 28 kali 50 dapatnya P-barnya sekarang segini. Besok berarti kita revisi kembali BKB-nya. Segini dan segini. Sehingga nanti diplot ulang kembali peta kendalinya. Sehingga nanti terlihat apakah iterasi kita ini sudah menghasilkan data-data yang semuanya berada di bawah batas kendalian. Nah, misalnya ketika ini perubahan ya untuk lanjutan sampel number gitu. Misalnya ini kita ingin melihat ya di tahap berikutnya ini apakah terjadi di batch 30 seterusnya ada penyesuaian mesin atau pergantian mesin. Kita ingin melihat gitu ya, di sini ada data yang dengan penyesuaian mesin atau mesin yang baru gitu ya. Ada berapa nih? 24 data. Kita lihat bahwa P-barnya ini ternyata terjadi perubahan ya. Di sini ini akibat penyesuaian mesin ini ada mesin yang baru kan, bahwa P-barnya nanti akan berubah. Ini P-bar nanti berarti BKA BKB-nya juga. Ini BKB-nya negatif. Jadi kalau dapat negatif nih dijadikan nol gitu ya. Jadi kalau proporsi ini nggak boleh negatif ya. Jadi harus kalau dapat negatif berarti kita nolkan saja. Nah, di dalam membandingkan gitu ya, apakah memang terdapat gitu perbedaan output kualitas dari mesin yang sudah yang baru ini ya, ini seperti Neo, ini yang lama, kita bisa membandingkan gitu ya, apakah memang kedua ini berbeda
kualitasnya berarti ini secara statistik gitu ya, di mana P barnya sudah jelas turun gitu ya. Tapi apakah ini memang signifikan berbeda? Berarti ini kita lakukan perhitungan uji hipotesis gitu ya. Apakah telah terjadi perubahan rata-rata proses, di mana kalau mesinnya baru tentu proporsinya yang kita duga lebih turun gitu ya jumlah cacatnya. Berarti kita melakukan uji hipotesis proporsi gitu ya. Hipotesisnya adalah berarti H0-nya tidak ada perbedaan, berarti P1 sama dengan P2. H1 alternatifnya berarti ini P1 besar dari P2. Gimana dengan stepnya kayak di statistik 2 ya. Kemudian kita tetapkan berapa alfanya, 0,05. Z alfa berarti lihat di tabel ya, 1645. Kemudian kita menghitung nilai P ya. Z hitung dari nilai P, berarti pertama adalah cari dulu P gabungannya. Berarti ini menggunakan rata-rata terbobok ini ya. Di mana P gabungannya kita udah tahu tadi kan seluruhan 1400, ini 1200, ini P masing-masing. Diperoleh bahwa P gabungannya adalah 0,1669. Nah, P ini digunakan untuk mencari Z hitung ya. Sisi P per akar P 1 kurang P kali 1 per N1 tambah 1 per N2. Di sini diperoleh bahwa Z hitungnya adalah 7,01. Berarti ini melebihi dari Z alpha ya. Jadi kalau Z-nya lebih besar berarti H0-nya kita tolak. Berarti yang dapat kita terima adalah H1. Sehingga bisa kita yakini bahwa memang sudah terjadi perubahan yang signifikan pada nilai proporsi cacatnya. Ini uh, terjadi perubahan ya setelah penyesuaian mesin gitu ya. Jadi ini dapat kita lihat untuk implementasi untuk data-data berikutnya kita bisa menggunakan peta kendali yang baru. Karena itu memang sudah signifikan terjadi perbedaan. Jadi ketika mengimplementasikan ke tahap berikutnya, kita menggunakan peta kendali yang baru.
Nah, kemudian untuk melihat gitu ya, seberapa kita bisa memonitor gitu ya, adanya pergeseran dari suatu proses dengan melihat power ya, atau kekuatan dari error tipe satu tipe 2 yang sudah kita ketahui, misalnya seperti ini ya, bahwa di sini ada 25 sampel masing-masing 50 gitu N-nya dari mesin injection molding, jumlah item cacat dari tiap sampel dilihat seperti ini ya. Wah, di sini ada 25, masing-masing ada 50. Maksudnya batch inspeksi yang pertama, ini N-nya ada 50 nih ya. Jumlah cacatnya D4, berarti proporsinya adalah 4 per 50, 0,08. Yang kedua, N-nya 50 tetap nih, D-nya 2, ternyata 2 D-nya, berarti proporsi 0,04. Dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin membangun gitu ya, peta kendali, berarti yang pertama adalah, pertama kita buat dulu ya, P bar, berarti diperoleh dan cara menjumlahkan gitu ya. Berarti tadi kan banyak cacatnya adalah 90 nih. Nah, tadi ini kan totalnya 90 nih. Si jumlah cacat keseluruhan ya, 90. Kemudian banyak datanya, berarti ini ada 25 kali 50 gitu ya. Jadi P barnya adalah 90 per 25 kali 50, 0,072. Nah, kemudian BKA-BKB-nya ini P bar plus minus ya, 3 akar P 1 kurang P per N. Si P-nya ini 0,072, sehingga diperoleh untuk BKA-nya 0,182, BKB-nya minus 0,038. Nah, karena dia negatif, kita jadiin 0 gitu ya. Jadi peroleh BKA 0,182, BKB 0. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa ternyata kalau BKA-nya 0,182, ternyata ada yang di luar batas kendali, yaitu yang batch 18. 18 cuma cacatnya 10, proporsi 0,2. Nah, karena ini lebihi, kita keluarkan gitu ya. Kita eliminasi yang data ke 18 ini. Sehingga untuk perhitungan di tahap berikutnya, kita bisa menentukan P bar yang baru. 80 ini kan berarti tadi 90 dikurang 10 ya. Kemudian 1200 ini berarti dari 24 yang terisa kelompoknya kali 50. Dapat 0067. Kemudian BKA-nya segini, 40,173, BKB barunya juga 0. Nah, habis itu tinggal kita plotkan kembali. Kita periksa apakah semua data sudah berada di in control semua. Nah, kemudian untuk menentukan gitu ya, seberapa kuat atau power dari perhitungan kita dalam mendeteksi terjadinya perubahan data, artinya power kita itu berarti kan seberapa data itu berada di antara BKB ini. Berarti caranya adalah kita dengan menentukan peluang betanya ya.
probability betanya. Di mana beta ini kita menggunakan pendekatan binomial Poisson gitu ya. Di mana X-nya ini kecil dari N dikali BKA, berarti X, N-nya 50 banyak sampelnya, BKA 0,173. Berarti ini 8,65. Yang ini 50 kali 0, berarti ini 0. Nah, kemudian yang ini kan tidak bulat ya, bahwa dalam distribusi diskrit itu harus bulat, berarti kita ambil yang di bawah, berarti 8 ya. Yang ini 0. Itu nanti tinggal kita lihat gitu ya. Di P berapa yang diminta itu. Ini yang binomial, ini yang Poisson ya. Nah, jadi ini terlihat ya bahwa untuk kita bisa melihat dari tabel, misalnya di tabel proporsinya 0,1. Terus nanti lihat di tabel binom, untuk proporsi 0,1, X-nya 8. Ini yang 0. Atau ini caranya dikurang ya, berarti betanya adalah 0,3932 kurang 0,007. 5. Nah, jadi di sini ya, cara melihat kita di tabel binom, jadi kan tinggal melihat ya, untuk lambda atau NP-nya 5 gitu kan. Jadi ini NP-nya 5. Nanti untuk yang 8, berarti dilihat yang 8 nih. Nah, ini yang 8 kan, 9 kedua. Yang 0 berarti yang ini ya, 0, 0, 0. Berarti nanti sehingga peluangnya ini dikurangkan gitu ya, kurang. Sehingga ketemu peluang betanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita mencari progress training error tipe 2, sensitivitas peta kendali kita, powernya berapa untuk mendeteksi dari perubahan itu.
Kita menggunakan N-nya 50, UCL-CL-nya dihitung ya, UCL-nya. Kemudian kita menggunakan tabel ya, tabel Poisson gitu, untuk menentukan berapa probabilitas betanya itu. Tinggal berapa peluang dia itu berada di UCL, dikurang dengan LCL. Jadi seperti ini ya, dengan distribusi Poisson gitu ya. Dengan misalnya P-nya diberikan kecil, N-nya 50, P-nya 0,1, di NP-nya 5, berarti lambdanya 5 gitu ya. Nanti lihat peluang untuk X-nya hasil sama 8, 10. Jadi ini bisa pakai tabel aja. Ya, jadi kalau perhitungan BKA BKB itu sampai semuanya tereliminasi itu sampai semua diperoleh berada dalam batas pengendalian ya. Jadi nggak harus satu kali dua kali, berkali-kali sampai semuanya in control ya. Nah, kemudian ini contoh yang tetapi dengan N tidak konstan. Jadi maksud N tidak konstan ini dari setiap batch-nya ini bisa saja kita mengambil N-nya itu beda-beda. Sehingga misalnya yang pertama mengambil sampel 200, ternyata cacatnya 14. Berarti P-nya 0,07. Berarti P yang ini digunakan untuk menghitung BKA ya, dan BKB masing-masing. Ingat bahwa BKA ini kan ditentukan oleh P masing-masing ya, P bar plus minus akar P bar kurang kurang P bar per R. Jadi nanti P ini yang beda-beda sehingga ini akan menentukan nilai BKA dan BKB-nya. Jadi boleh ya kalau N-nya beda-beda nanti dihitung masing-masing sehingga nanti akan terbentuk gitu peta kendali yang bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi UCL, LCL-nya ini berfluktuasi gitu ya. Sehingga harus lebih cermat kita melihat ya secara visual di titik mana yang nilainya itu berada di luar, di atas UCL atau bawah LCL masing-masing.
Nah, tadi yang PKP ya. PKP itu lebih ke proporsi ya. Berapa perbandingan rasio gitu, berapa cacat. Kemudian yang NP. NP ini menyatakan number confirming other. Dan action. Jadi berarti berapa jumlah unit gitu ya. Berapa jumlah unit produk yang cacat tersebut. Itu disebut dengan number non-conforming atau NP ya. Jadi NP itu dinyatakan sebagai UCL-nya NP plus 3 akar NP 1 kurang P, santarannya NP, kalau UCL yang min. Contohnya seperti ini. Jadi NP ini kita fokusnya unitnya ya, berapa jumlah yang cacatnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi syarat dari NP ini pastinya supaya dia itu konstan, kita melihatnya sebagai bahwa R-nya ini harus tetap gitu ya nilainya, kan pasti 300 semua. Nah, jadi yang kita kendalikan adalah berapa unit gitu yang batas itu, berapa unit yang cacat tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada di batch pertama jumlah sampel 300, defeknya ada 10. Yang kedua 12 sampai nanti 7. Di mana ini jumlahnya adalah 184. Jadi garis tengahnya diperoleh dengan cara jumlah 184 itu dibagi 20 kelompok. Jadi dapat 9,2. Jadi rata-ratanya adalah dalam satu batch atau satu lot 300 itu ada rata-rata 9,2 unit gitu ya. Jadi ini sebagai NP ya, NP. Kemudian batas kendalinya berarti ini NP 9,2 plus minus 3 akar 9,2, 1 kurang P 9,2 per 300. Jadi kalau NP 9,2 berarti P-nya adalah 9,2 per N 300. Peroleh nanti BKA-nya 18,1,9, BKB-nya 0,241. Habis itu kita periksa ya. Berarti di sini masih ada yang auto control ya. Sehingga apa yang kita lakukan? Ini kita buang ya. Kemudian hitung ulang BKB-nya. Jadi ini kalau kita hitung ulang, berarti kan nanti NP yang baru sudah bukan lagi 184 ya, tapi sudah berubah menjadi 184 dikurang 19 per 19. NP yang baru. Berarti ini jadinya NP yang baru adalah 8,68. Jadi ulang lagi hitung BKB-nya ya.
Nah, kemudian peta U. Nah, jadi ingat ya bahwa di sini ada dua tipe ya, apa yang dibahas. Jadi untuk peta kendali atribut ini, ya jadi yang berdasarkan fraction gitu ya. Berarti ini berapa unit produknya itu, berarti ini kita pakai NP dan P, kemudian yang defect berapa jumlahnya itu, cacatnya menggunakan C dan U. Nah, sekarang kita masuk yang peta U ya. Nah, jadi peta U ini berkaitan dengan berapa jumlah non-conformities, berarti berapa unit cacatnya yang terjadi ya dalam per unit. Jadi bisa saja dalam satu unit itu bisa terjadi lebih dari satu cacat, dan itu terhitung satu per satu. Dimana di sini ditulis bahwa U itu adalah X per N ya, jumlah X dibagi berapa unit inspection N, itu sebagai U. Kemudian untuk peta kendalinya kita menggunakan U itu sebagai U bar ya. UCL-nya adalah U bar tambah 3 akar U bar per N, LCL yang min, kemudian sementara ini adalah U bar itu sendiri. Contohnya seperti ini, suatu grup monitor engineering dalam bidang pasok yang shipment material yang mendiskusikan network. Jadi dihitung bahwa errornya itu dalam material datang yang per minggu gitu ya, secara random setiap minggu dipilih 50, kemudian datanya itu per 20, dalam 20 minggu ditampilkan sebagai di tabel seperti apa ketahuinya. Jadi N-nya ini 10 semuanya ya. Kemudian number non-conformities, sama errornya ini ada seperti ini. Sehingga U-nya itu, setiap U adalah caranya kita bagi ya. Jadi yang pertama ini U 2 per 50, 2 per 50, berarti dapatnya adalah 0,04. 3 bagi 50 dapatnya 0,06, dan seterusnya. Jadi ini nanti kita jumlahkan dapat sigma U-nya 1,48. Kemudian untuk U bar, berarti kan 1,48 ini dibagi dengan banyak datanya 20. Diperoleh U barnya adalah 0,0740. Sehingga UCL-nya adalah 0,0740 tambah 3 akar 0,0740 per 50. Dapatnya 0,1894. Sentral lainnya 0,74. LCL-nya negatif. Jadi 0. Jadi nanti terlihat bahwa fluktuasi nilainya seperti ini. Yaitu U ya. Atau contohnya seperti ini yang lebih kompleks ya. Nah, bahwa dia itu dalam peta U ini bisa menggabungkan berapa banyak non-conformities dalam defect-defect yang berbeda. Jadi misalnya kita punya sampel size-nya ini berbeda, ini
140, 132 dan seterusnya, di mana number inspectionnya itu adalah kurang lebih 140, 400 dari 40 gitu ya. 140 bagi 40, 3,5. 132 bagi 40, 3,3. Kemudian ini defectnya apa aja? Bisa void, bisa mark, atau bisa flashnya. Berarti ini dijumlahkan gitu kan. 3 tambah 2 tambah 2, 7. 3 tambah 7 tambah 3 tambah 3, 13. Sehingga average vektor unit U-nya adalah 7 dibagi 3,5. Berarti per unit kurang lebih ada 2 cacat. Kemudian 13 dibagi 3,3. Berarti U-nya 2, 3,93. Kemudian U ini dibuat UCL dan LCL masing-masing. Sehingga terlihat ya bahwa U-nya ini beda-beda sehingga menentukan batas UCL LCL juga berbeda gitu ya. Nah, kemudian terakhir ini peta C. Peta C ini untuk memonitoring jumlah cacat dalam sampel. Berarti ini unitnya ya, berapa produk yang cacat di dalam itu. Kalau U tadi kan per unit ya tadi ya, perbandingannya. Kalau yang cacat C ini jumlah cacatnya dengan syarat bahwa jumlah sampel batch-nya itu haruslah konstan ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita menghitung C itu sebagai berapa banyak cacatnya gitu ya. Kalau terus antara C bar gitu ya, maka UCL adalah C bar plus 3 akar C bar. LCL-nya C bar min 3 akar C bar. Contohnya seperti ini. Jadi syaratnya ini dianggap syaratnya harus ya jumlah batch itu sama N-nya. Untuk menegakkan kualitas rakitan, the square board melakukan inspeksi yang terhadap cacat rakitan untuk setiap 100 unit. Jadi harus konstan ya 100 unit. Kemudian hasil inspeksi pada 25 sampel tersebut peroleh hasil sebagai berikut. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah banyak jumlah cacatnya ya, unitnya gitu ya, berapa unit di sini diperoleh untuk yang pertama 5, 4, 7, dijumlahkan gitu ya, sampai dapat jumlahnya 189. Jadi C bar diperoleh 189 dibagi banyak datanya 25. Dapat 7,56 C barnya. Sehingga ini dibuat peta kendalinya berarti C bar plus minus 3 akar C bar gitu ya. 7,56 plus minus 3 akar 75. Dapat BKA-nya 15,89. BKB-nya negatif berarti jadi 0. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa ternyata di yang nomor 9 ini 16. Berarti dia ini di luar batas kendali, out ya. Hitung ulang. Berarti hitung ulang nanti C bar-nya akan berkurang menjadi 189 kurang 16 per 24. C bar yang baru nanti 7,21. Nanti diperiksa lagi ya, apakah yang lain itu sudah out of control semua. In control semua. Ya, jadi ini terlihat ya bahwa
C-barnya berubah, C-bar yang baru. Kemudian kita ingin melihat gitu ya, probabilitas tipe errornya. Seperti apa? Kemampuan dia mendeteksi dari perubahan nilai gitu ya, pergeseran nilai. Beta itu berarti kan peluang bahwa dia itu powernya mendeteksi nilai-nilai yang berada di antara BKA dikurang dengan BKB. Ya, ini C yang baru. Ini BKA-nya 15,0, BKB-nya 0. Nah, kemudian perhitungan beta distribusi Poisson ini dengan cara batasnya ini berarti kan peluang X kecil dari 15,262 dikurang peluang X kecil dari 0. Ini karena dia tidak bulat ya, karena dia Poisson atau distribusinya diskrit bulat, berarti ini bulatkan ke bawah menjadi 15. Jadi peluang betanya adalah X kecil sama 15 kurang X kecil sama 0 untuk lambda-nya itu kita ambil dari C-nya berapa ya. Nah, jadi ini menyatakan berapa nilai C gitu ya, iterasi nilai C untuk melihat seberapa nilai C yang optimal kita pilih. Karena kalau misalnya C-nya terlalu kecil gitu ya, misalkan kita tetapkan bahwa batas cacat yang kita izinkan hanyalah 0,5 gitu ya, atau 1. Ini kan kecil sekali ya. Artinya di sini akan terlalu tinggi gitu ya di biaya inspeksi ya, untuk menekan sedetail mungkin. Makanya powernya kecil ya. Ini kan kecil nih. Begitu juga kalau kita longgarkan terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya batasnya itu kita toleransi sampai 20, artinya makin banyak cacat yang ditoleransi. Betanya juga berkurang. Artinya di sini kita harus pilih gitu. Di C berapa yang optimal? Berarti di sini terlihat bahwa yang paling optimal adalah C7. Karena dia tidak terlalu mengizinkan cacatnya terlalu banyak yang ditoleransi, tapi juga tidak terlalu ketat diinspeksi. Sehingga powernya di sini yang paling maksimum. 99,7% bisa terdeteksi ya, dengan batas cacat yang diizinkan adalah 7 gitu standarnya. Nah, jadi segitu ya. Jadi eh, apa yang dibahas di peta kendali ini juga terkait ya dengan statistik ya, dalam menghitung probabilitas dan diferensinya. Jadi untuk peta apa nih? Peta kendali atribut ini dapat kita lihat ya bahwa di sini kurang lebih uh, ada ini berkaitan dengan atribut ya, atau kategori dari suatu cacat ya. Kemudian kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar. Kalau dia melihat sebagai jumlah unitnya itu menggunakan peta PNP, kalau jumlah cacatnya itu C dan U ya. Nanti dibaca lagi ya bukunya, lebih detail itu penjelasannya yang kontrol chart atribut, dan dicobakan juga soal-soal yang ada di buku itu untuk latihan. Nah, emang kalau kualitas ini eh, banyak data yang akan diolah ya, jadi harus teliti dan terbiasa mengolah data yang cukup banyak dalam waktu yang singkat. Dia harus dibiasakan gitu ya, menggunakan kalkulator dan membangun peta kendalinya.
Ya, mungkin itu dulu kuliah kita. Jadi, silahkan latihan mandiri. Lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.